emansipasi wanita, ada istilah gender dan sebagainya. Ini berarti memberikan pemerataan, memberikan kesederajatan untuk peningkatan ini, baik kesejahteraan secara ekonomi dan sebagainya. Nah, contoh-contoh yang lain misalnya ya musyawarah mufakat, misalkan perbedaan pendapat di masyarakat itu juga penting ya. Artinya di dalam Pancasila itu pasti ketersinggungan pendapat itu pasti akan muncul, pasti akan terjadi. Karena apa? Mungkin kondisi masyarakat atau kondisi individu, baik keluarga maupun individu, terkadang juga nggak sama. Gitu. Nah, yang menjadikan sama apa? Bisa juga tujuannya. Nek tujuannya awak diri bahagia, yo ayolah bareng-bareng. Walaupun kita terbatas secara finansial, terbatas secara sarana dan media, mungkin bisa juga menjadi kebahagiaan bagi kita. Nah, memang kebahagiaan itu nggak bisa dinikmati sendiri, nggak bisa. Lebih bahagia itu kalau kita berbagi. Makanya orang hidup ya nggak mungkin urip sendirian, nggak mungkin jomblo sendiri terus selamanya, nggak mungkin. Pasti kita diciptakan manusia berpasang-pasangan. Mungkin dulunya orang lain, kemudian menjadi suami istri. Mungkin kebahagiaannya yang dimiliki seorang istri, seorang perempuan, ini ada, yang dimiliki oleh kaum laki-laki ada, sehingga dia menggabungkan berbagi kebahagiaan. Mosok berbagi kesusahan, ya enggak apa-apa berbagi kesusahan, suka duka bahasanya. Tetapi paling tidak dalam perbedaan itu ada kesepakatan, ada sebuah mufakatan, saling memahami, saling mengerti, sehingga terwujudnya masyarakat yang bersatu. Sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Ada yang ditanyakan, monggo. Lanjut. Lanjut. Oke, Pak, lanjut, Pak. Lanjut. Oke, Pak. Ya, sekarang poin 4. Pancasila sebagai pandangan dalam kehidupan bangsa, dalam berbangsa, bangsa menjadi dasar terbentuknya nasionalisme yang inklusif dan beradab. Ya, jadi nasionalis inklusif itu berarti nasionalis secara menyeluruh dan beradab. Beradab itu berarti yo ono tatanan rek. Bukan bersatu kita kumpul kebung yo rak rek ngono lho. Bersatu kita runtuh, bersatu berkumpul kita ya kayak Bhinneka Tunggal Ika itu. Artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Gitu ya. Nasional secara inklusif itu tetap harus beradab. Artinya tetap saling menghormati. Ya. Walaupun kita satu wilayah, satu kampung, ya, satu keluarga, mungkin bisa juga pasanganmu beda suku, mungkin bisa juga pasanganmu beda agama, mungkin juga terjadi. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kaitannya dengan kehidupan bermasyarakatnya. Apalagi saat zaman sekarang, kita tanpa batas, sehingga kemungkinan untuk berbeda suku, ras, dan agama memungkinkan munculkan perkumpulan-perkumpulan baru. Ya, lingkungan masyarakat itu kan ada masyarakat Patembayan, ada masyarakat Paguyuban, ada masyarakat yang memang dalam kepentingan itu dia berkumpul. Seperti adik-adik ini termasuk dalam kepentingan apa adik-adik berkumpul di sini? Ya, dalam tujuannya sama, belajar, kuliah di Universitas Islam. Sehingga adik-adik merasa jadi satu teman, satu angkatan. Dimuncullah rasa nasional, rasa kebersamaan. Jadi kalau kita melihat dari situ, maka bangsa Indonesia ini terdiri dari suku ras Pancasila ini menjadi pemersatu dalam keragaman tersebut. Nah, nilai-nilai yang seperti itu, sila ketiga, sila keempat, ini menjadikan kata kunci, menjadikan integrasi negara atau menyelesaikan konflik-konflik secara damai. Ya.
Walaupun konflik itu ya pasti ya selalu ada, tetapi bagaimana kita meminimalisir konflik-konflik itu tidak menjadi suatu pemberontakan, permusuhan, koyok Gaza, Palestina ngono iku ya masalah rek. Nah, nek ngene iso tawuran gampang. Misalnya perbedaan suku ras misalnya. Ya bukan kita memarginalkan ya suku, ada suku Batak, ada Sasak, ada Madura, ada Betawi, ada Jawa, ada Sunda. Mereka punya karakter masing-masing. Mereka punya cara hidup masing-masing. Bisa juga itu menjadikan perbedaan sehingga akan rawan konflik. Apalagi kalau kita ngomong sumber daya alam, di Papua ada tambang emas, di Sulawesi ada tambang nikel katanya, di Kalimantan ada batu bara, ya. Di Sumatera ada uranium, ya, di Jawa ada apa? Nah, tidak tahu. Ya. Ada manusianya Pak, nah, itu mungkin. Nah, nilai-nilai ini, Pancasila ini sebagai paradigma berbangsa ini menentukan bangsa Indonesia itu menegakkan kehidupan bersama, menjunjung tinggi persaudaraan, keadilan, dan solidaritas nasional. Nah, ini sudah digembor-gemborkan, apalagi sekarang bulan November. Nah, kemarin itu kan ada istilah peristiwa tentang Sumpah Pemuda. Nah, saya nggak tahu adik-adik ini masih remaja atau masih anak-anak atau bisa dikatakan sudah pemuda, kita nggak tahu. Nah, hanya satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Oke. Nah, pelaksanaan misalnya kalau dalam kehidupan berbangsa, musyawarah misalnya, kalau terkait dengan negara, misalnya rekrutmen kepemimpinan di negara kita, itu melalui pelaksanaan pemilu yang dulu istilahnya ada jurdil, jujur dan adil, atau sekarang istilah pemilu yang demokratis dan beretika. Nah, itu tergantung pada tata nilai yang ada. Kalau kita melaksanakan demokrasi, ya tentunya nggak bisa samakan demokrasi di negara-negara luar sana, tapi mungkin demokrasinya ala Indonesia, tetapi prinsipnya sama, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Rakyat itu ya menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Indonesia seperti apa? Ya Pancasila, Pak. Berarti demokrasinya istilahnya demokrasi itu biasanya dilaksanakan dalam konteks pemilu. Adapun dinamika politik demokrasi di negeri kita ya walau ini perkembangan zaman, gitu kan. Bisa juga dipengaruhi oleh pola pikir Barat. Ya, bisa juga itu menjadi tekanan luar negeri terkait dengan kehidupan demokratisasi di suatu negara. Itu terkadang juga menjadi ukuran bagi negara-negara lain untuk bekerja sama dengan negara kita. Makanya terkadang kita juga ukuran demokrasi orang Barat dan Indonesia bisa juga berbeda, tetapi prinsipnya sama. Maka itu juga menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain untuk bekerjasama dengan negara kita terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menerapkan demokrasi. Upaya mempertahankan kedaulatan nasional ini sangat semangat bersama. Pelestarian budaya lokal sebagai identitas nasional. Nah, ini juga kalau hari ini ngomong identitas nasional lokal bisa juga ya macam-macam kan. Nek ngomong identitas itu umumnya koyok sokok busono ngono ya macam-macam tuh. Bahkan daerah-daerah di negara kita punya identitas masing-masing terkait busana adatnya Jawa. Ada Jawa Timur bagaimana, Jawa Tengah seperti apa, Jawa Barat seperti apa. Mereka punya ciri khas masing-masing. Itu baru ngomong busana. Kalau identitas yang lain juga dari sisi bahasa, ya, karakter seseorang, ya, cara berbicara,
Kalau Anda bicara dengan orang Batak, ya ngono iku korek. Koyo ini nggo kene ku istilahnya wong Celaton, wong padu. Tetapi di sana sudah biasa. Memang logatnya nada bicaranya seperti itu. Gitu. Nah, itu menjadikan identitas bagi mereka. Kalau kita tidak memahami itu, ya masalah ya. Oke. Selanjutnya pada poin 5, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bernegara itu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat. Ya. Pancasila bisa dikatakan dari segala sumber hukum, itu bisa kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Sehingga itu menjadi tujuan, menjadi visi, misi daripada negara kita. Makanya Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma hukum. Ya. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam tataran praktisnya, Pancasila sebagai paradigma politik dan hukum. Artinya di sini menjiwai sistem pemerintahan di negara. Ya. Jadi paling tidak, yang namanya orang pasti punya karakter berbeda-beda, Pak. Punya style kepemimpinan yang berbeda-beda. Tetapi paling tidak, tolok ukur kita adalah Pancasila. Coba Anda amati kepemimpinan di negara kita, atau paling tidak lihat gaya kepemimpinan presiden kita dari 1 sampai 9 lah. Mulai dari Pak Karno seperti apa, Pak Harto sebagaimana, ya, kemudian Bu Mega seperti apa, Pak SBY, Gus Dur, atau Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, itu mereka punya gaya kepemimpinan masing-masing. Tetapi kita cara melihat mereka, mengukur mereka, kinerja mereka, walaupun mereka karakternya berbeda-beda, ya ukurannya adalah Pancasila. Sejauh mana mereka memperjuangkan rakyat, sejauh mana mereka mempertahankan persatuan di negara kita, bagaimana resolusinya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan berbangsa, ya, pasti harus dengan menggunakan Pancasila. Terkait dengan hukum, nah ini pasti melindungi segenap hak manusia. Jadi hukum itu tertinggi di negara kita ya Pancasila dengan dasar 45. Coromono kitab suci, Rek. Makanya isi daripada undang-undang dasar kita itu ya bahasanya masih normatif, ya, masih bisa dijabarkan dengan kebutuhan dan kepentingan yang lain-lain. Tapi paling tidak di dalam undang-undang dasar kita atau Pancasila itu sudah mengatur semua, baik tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, sampai hak warga negara, sampai sumber daya alam negara, itu semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber atau terinspirasi dari Pancasila itu. Misalnya terkait dengan hak warga negara, pasal 27 sampai 29. Misalnya, orang mempunyai kebebasan berbicara, berpendapat, asalkan konstruktif, asalkan baik. Itu mungkin akan dilindungi secara hukum. Sehingga ketika orang demo, ketika orang menyampaikan pendapat, itu memang dilindungi secara konstitusi, dilindungi secara hukum, tetapi ada koridornya, ada aturannya, diatur. Mereka diatur ya, moro-moro penjarahan, pembakaran, ini kok mosok ya dilindungi konstitusi, dihalal, dibolehkan, ya tidak. Menyampaikan pendapat boleh. Perkara diterima atau tidak diterima itu upaya kita, usaha kita agar diterima seperti apa. Tapi tidak harus anarkis, tidak harus merugikan orang lain yang barangkali tidak ikut demo. Kemudian pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan sistem musyawarah keadilan, penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan beretika. Ini harapannya. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Nah,
Artinya bahwa pembangunan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah atau negara itu harus berwawasan pembangunan nasional atas kepentingan dasar nasional. Misal pembangunan EKN, pembangunan rel kereta api, itu ya untuk kepentingan nasional. Makanya ada namanya proyek strategis nasional misalnya. Itu dalam rangka apa? Negara memenuhi ya, kepentingan kebutuhan warganya. Ya, kayak transportasi, nih hari-hari ini ramai terkait dengan transportasi, berarti negara wajib menyediakan transportasi yang digunakan oleh warganya. Makanya pemerintah hari ini banyak yang menggunakan atau mungkin melaksanakan program itu atau program strategi nasional diwujudkan ke, kalau eranya Jokowi mungkin jalan tol, pokoknya jalan ini ditandani ya kabeh. Seperti Mojokerto misalnya, Mojokerto, pokoknya jalan di Mojokerto harus layak digunakan atau dilewati. Makanya bahasanya zamannya NKP, pokoknya dalane tikus, dalane nang kuburan, dalane apa dicor kabeh. Buktinya apa? Ya iya memang. Sekarang itu kalau kita ke desa, ke jalan apapun, baik itu jalan ke kepentingan ekonomi pertanian, itu semua sudah banyak yang diperbaiki atau dicor atau diaspal dan sebagainya. Itu terkait dengan pembangunan nasional. Dan banyak lagi misalnya terkait dengan apa? Pendidikan, terkait dengan kesehatan, itu tanggung jawab negara terhadap warganya. Maka negara harus menyediakan itu. Lah negara dananya dari mana? Uangnya dari rakyat, ya. Bisa juga dari kekayaan negara yang harus kembali lagi kepada warga. Jadi itu arah dari pembangunan. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan relevansi Pancasila di era globalisasi. Ini artinya di tengah arus globalisasi yang membawa tantangan, yaitu liberalisme, individualisme, konsumerisme, radikalisme, Pancasila berfungsi sebagai filternya. Ya. Artinya, apapun boleh masuk, apapun boleh kita, katanya, apa kita terima. Informasi apapun bisa kita terima. Tetapi kita harus bisa memilah dan memilih. Ya, artinya apapun ada adik sekarang itu mau mengakses apapun. Itu kan mudah. Mencari informasi apapun mudah. Tetapi kita harus bisa memfilternya. Nah, informasi itu bisa saja dari luar negeri, dari luar sana. Artinya kita juga harus bisa punya filter. Nah, kalau kita bahasa Indonesia berarti filternya ya Pancasila rek. Ya misalnya ikut jadi pantas Pak, tapi ya dapat berada Pak. Mosok atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai jin Pak. Pakai kaos tetot Pak. Itu kan modis. Ya enggak apa-apa lah. Tetapi paling enggak kita punya filter, punya saringan, punya cara alat untuk memilah dan memilih, sehingga apapun pengaruh global terhadap bangsa kita, tetap kita adalah Indonesia. Ya. Coba Anda belajar dari sejarah. Kita loh dijajah Belanda kira-kira berapa tahun deh. Katakanlah 300 tahun. Atau 100 tahun lah, lebih lah. Tetapi kita tidak terpengaruh. Kok gak berubah bahasanya Pak? Kok gak tadi bahasa Londo ngono Pak? Nah, itu kan berarti hebat orang Indonesia, tidak terpengaruh oleh budaya penjajahan Belanda. Mungkin penjajah Belanda juga memberikan tekanan-tekanan, tetapi ya wis urusanmu, bahasamu bahasaku, gayaku gayamu. Nah, apalagi sekarang, misalnya sampai jadi TKI atau TKA di luar negeri selama 100 tahun atau 10 tahun atau mungkin bahasamu berbeda. Ya, nah ini kita harus bisa memberikan filterisasi, memberikan apa
memilah dan memilih mana yang terbaik. Jadi misalnya mau ngarek saiki gampang. Anak kecil itu karena sering nonton YouTube apa yang dari sinetron dari Malaysia Ini pindah Bapak. nah, itu kan akhirnya bahasanya gayanya seperti mereka. Tuh, ini salah satu relevansi. Maka Pancasila sebenarnya memberikan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab moral. Sakar pula jane rek wong hak dewe. Tetapi yo tetap harus kita ingat bahwa kita ini masih memijak bumi. Ya, kita masih hidup di negara Indonesia. Nek misalnya kok kene misalnya awakmu gawe jubah, gawe opo, ya persogo rek. Wong kon pakaian koyo ngono sumuk titik gupo kabeh. Dane kon jubah diketokno mripatmu tok ngono misale. Tanganmu kok bungkus, buah pokoke sing ketok mripatmu tok misale. Ya apa sampean? Ya sumuk Pak. Nah, artinya kita boleh meniru, kita boleh mengambil hikmah dan sebagainya. Tapi kita harus memilah dan memilih. Kalau emang itu terbaik, baik untuk kita dan untuk negara kita, ya tidak masalah. Misalnya dengan perkembangan teknologi. Sekarang itu yang lagi rame terkait dengan AI misalnya. Yo AI itu bisa menggantikan apapun. Biyen itu zaman saya paling buanter Google. Sehingga Google itu bisa dikatakan sebagai perpustakaan dunia, perpustakaan apapun. Nah sekarang kita punya toyo lah, kita punya jin ya. Kita punya perewangan namanya AI ya. Anda tanya apa pasti dijawab di situ. Perkara bener gak bener paling enggak awak punya referensi untuk menjawab itu. Inilah zaman sekarang. Globalisasi itu. Sehingga kesimpulannya Pancasila itu merupakan kompas moral bangsa yang mengarahkan perjalanan Indonesia agar tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus perubahan global. Nek gak nganut-nganut ya kari rek. Misalnya kena wis saya tidak antipati dengan Android, antipati dengan ponsel misalnya, silakan. Ya. Wong aku ngene mang sakjane gak patek seneng ngene iki ya, malah terpaksa ya belajar rek ngene. Padha ae. Ya. Biyen kuliah gak ono model koyo ngene iki. Biyen sing iso ngene iki mek wong orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kesaktian tertentu sehingga dia berkomunikasi dengan orang itu tanpa bertemu langsung. Jadi nek biyen yo Mbah Dukun ya bisa berbicara tatap muka visual itu walaupun jauh dengan visualisasi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum akhirnya jadi kesimpulannya Pancasila sebagai paradigma kehidupan ini mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia baik dalam masyarakat, bangsa maupun negara harus dijiwai dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian bahwa Pancasila itu sebagai paradigma bangsa Indonesia harus memiliki kerangka berpikir, moral, ideologi yang kokoh yang menghadapi dinamika zaman tanpa kehilangan identitas. Ya. Jadi Anda boleh ya, menggunakan perubahan apapun, tapi jangan lupa Anda adalah orang Indonesia yang punya karakter. Nek bahasa kumang yo, kamu masih memijak bumi, rek. Di mana bumi kamu pijak, di situ langit yang kamu junjung. Nah, ini masalahnya. Ini yang menjadi catatan atau prinsip kita, atau paling enggak pedoman bagi kehidupan kita. Walaupun ada adik kita sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai tidak akan bisa mengendalikan siapapun. Mengendalikan awake dhewe mumet kok, mengendalikan sampean mana ya.
sampean janjian ini wong nok HP saiki. Ya, komunikasi tanpa diketahui Allah, kita janjian, kita apa, kita melakukan apa, Anda bisa melakukan itu. Mungkin yang tahu ya Tuhan, ya itu. Dan mungkin kalau kita peka ya terlihat dari apa namanya perilaku Anda. Kalau perilaku Anda mulai aneh-aneh, wah berarti wis iki kerasukan ini. Bisa mulai kerasukan ini, ketoro tekok pacet ngono ya. Ada perubahan apa, gitu kan? Ya, jadi bisa juga perubahan itu terjadi karena perubahan global. Tetapi identitas kehidupan kita harus tetap terjaga. Mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Atau masih ada pertanyaan, monggo. Pak, izin tanya. Ya. Pak, ini kan di era globalisasi ya, di mana budaya luar itu mudah sekali masuk ke Indonesia. Apakah mungkin ya Pak, apakah mungkin justru budaya luar itu yang memperkuat nilai-nilai Pancasila? Oke. Bisa juga. Oh gini ya. Oh tentunya gini. Yang kita artikan bahwa Pancasila itu sebenarnya kan juga budaya kita, pemikiran manusia juga. Dan Pancasila juga termasuk tidak alergi dengan perubahan, tidak alergi dengan perkembangan zaman tentunya. Tetapi paling tidak prinsip tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, keadilan, kesejahteraan itu tetap harus kita jaga. Dan bisa juga Pancasila itu sebagai apa ya? Bisa mengetahui kekuatannya, tahan uji atau tidak terhadap itu. Ya bisa juga memperkuat, bisa iya. Artinya ketika Indonesia digoncang, dipengaruhi dengan budaya-budaya luar, tetapi Indonesia tetap tangguh, tetap kuat, tetap bisa bertahan. Contohnya kemarin misalnya, dengan adanya krisis global atau mungkin COVID atau bencana dunia atau COVID-19, itunya kalau kita tidak punya prinsip nilai-nilai Pancasila bisa juga morat-marit, ya. Dengan adanya COVID, kita menjadi solidaritas kita terhadap tetangga kita, terhadap yang lain mungkin akan lebih terasa atau bisa bergerak cepat, sehingga bisa juga pengaruh global itu mempengaruhi nilai-nilai Pancasila, bisa juga karena kita diuji, diguncang dengan informasi atau ujian yang sehingga kekuatan kita juga menjadi kuat, menjadi bertahan, menjadi sebagainya. Artinya sebenarnya Pancasila sendiri tidak alergi, artinya bersifat terbuka kalau untuk perubahan. Karena apa? Dalam penyusunan rumusan Pancasila itu tidak murni asli Indonesia tok gak rek. Bisa mengadopsi dari ideologi dari barat, dari luar, tetapi diambil intisarinya. Ya. Misalnya tentang ideologi komunis, sosialis misalnya, ya diadopsi di Indonesia, tetapi diambil intisarinya. Dengan adanya ideologi komunis, sosialis itu juga munculnya hak milik, rek. Coba biyen kan komunis, kan ngono wong-wong gak duwe aturan tentang hak milik. Loro tanah itu nggenmu, ndekku. Nek ngomong sosialis itu kan komunis semua dikuasai oleh negara. Indonesia kan tidak. Ya ono sing dikuasai negara, ada yang dikuasai masyarakat. Ini bukti bahwa aliran dari pengaruh luar negeri itu juga masuk, tetapi tidak seluruhnya digunakan, tetapi bisa juga diinovasi. Ya, kayak demokrasi misalnya. Anda melihat demokrasi itu jelek nggak? Tidak. Tetapi semua orang demokrasi itu kan seperti wanita cantik.
semua negara mengakui bahwa demokrasi itu yang terbaik untuk kehidupan bernegara, bermasyarakat. Tetapi ketika diterapkan di Indonesia, apakah ya baik juga? Ya, ya ono api, ono elek, Pak. Ini kan penting, musyawarah itu kan kalau kita kan ada kemufakatan, ada kesesuaian untuk kita padukan sehingga menjadi kesepakatan. Nek wis kesepakatan kan tidak harus memilih suara terbanyak. Kita lihat bukan suara siapa yang suara terbanyaknya, tetapi kepentingannya yang bisa menyeluruh bagi kepentingan warga negara, itu yang kita sepakati, kita putuskan. Nah itu demokrasi kami sepakat seperti itu. Tetapi kalau kita mengalami kebuntuan, nah tidak ada titik temu, baru kita voting, baru kita pilihan. Nah itu salah satu pengaruh budaya Barat masuk ke negara kita, tapi juga bisa memperkuat kehidupan berbangsa di negara kita. Mungkin itu, kalau tidak puas ya memang tidak akan puas. Oke, buat kami. Pak, terima kasih. Oke, cukup ya. Oke. Mbak Ida nanti direkam. Aku garung rekam ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.